Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Teh Nurul telah meluangkan waktu untuk sesi counseling ini. Silakan duduk di kursi yang menurut Teteh merasa nyaman untuk melakukan sesi konseling ini. Nah, di sini terdapat ada 2 kursi. Silakan Teteh pilih salah satu kursi yang mungkin merasa nyaman untuk diduduki saat sesi konseling ini. Lalu agar konseling ini berjalan dengan lancar, sebaiknya saya harus duduk di kursi sebelah mana? Baik, izinkan untuk merekam ya. Sebelumnya apakah Teteh pernah melakukan sesi konseling? Baik, saya jelaskan dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah proses membantu atau menyelesaikan masalah Teh Nurul yang ada. Jadi di dalam proses ini saya ingin memfasilitasi Teh Nurul agar Teh Nurul menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini. Jadi apapun yang saya dan Teh Nurul berbincangkan di sini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu itu hanya saya dan Teh Nurul. Seandainya ada orang lain yang tahu, misalnya keluarga atau teman atau yang lainnya, saya ingin meminta persetujuan dulu kepada Teh Nurul. Selamat datang, apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Saya merasa sedikit cemas dan bingung pekerjaan saya. Saya merasa tidak puas apa yang saya lakukan. Dan tidak tahu harus kemana. Anda merasa cemas dan masa depan setelah lulus kuliah dan melihat orang lain yang tampaknya memiliki arah yang jelas, membuat Teteh merasa tersesat. Ini bisa sangat membingungkan. Ya, tepat sekali saya merasa seolah-olah saya harus segera melakukan pekerjaan atau tujuan, tetapi saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Sepertinya Teteh merasa tertekan oleh ekspektasi untuk segera menemukan jalan hidup, dan itu membuat Teteh merasa tidak berdaya. Mungkin ada ketakutan di balik perasaan tersesat ini, seperti takut tidak memenuhi harapan diri sendiri atau orang lain. Betul, saya khawatir jika saya tidak segera melakukan pekerjaan, saya akan mengecewakan orang tua saya. Mereka berharap saya bisa sukses dengan cepat. Jadi ada tekanan dari harapan orang tua yang membuat Teteh merasa harus segera mencapai sesuatu. Hal ini mungkin membuat Teteh tidak hanya merasa tersesat, tetapi juga merasa terjebak dalam ekspektasi yang tidak selalu sejalan dengan apa yang Teteh inginkan. Ya, saya merasa terjebak antara apa yang saya inginkan dan apa yang diharapkan orang lain dari saya. Teteh berada di persimpangan antara keinginan pribadi dan harapan orang lain. Mungkin kita bisa menjelajahi lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Teteh inginkan untuk masa depan Teteh, terlepas dari ekspektasi tersebut. Coba ceritakan bagaimana permasalahannya. Saya merasa sedikit cemas dan bingung tentang pekerjaan saya. Saya merasa tidak puas dengan apa yang saya lakukan dan tidak tahu harus kemana. Jadi jika saya memahami dengan benar, Teteh merasa cemas dan bingung terkait pekerjaan Teteh, dan ada ketidakpuasan yang membuat Teteh merasa terjebak. Apakah itu benar? Ya, tepat sekali. Saya merasa tidak ada kemajuan dan tidak tahu langkah selanjutnya. Teteh merasa stagnan dalam karir Teteh dan ingin menemukan arah yang lebih jelas. Apakah ada aspek tertentu dari pekerjaan Teteh yang membuat Teteh merasa tidak puas? Saya rasa pekerjaan saya monoton dan tidak menantang. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik.